Salam sehat dari Klinik Kencana Medika. Ya, saya Dr. Janes kali ini akan menyampaikan beberapa info tentang wajibkah kita melakukan medical check up. Ya, tentunya kita sudah tahu semua bahwa kita berusaha melakukan pola hidup sehat. Apa pola hidup sehat? Pola hidup sehat yang kita tahu, kita berusaha untuk melakukan memilih menu makanan sehat, ya, atau bagaimana kita mengatur pola tidur yang baik. Bahkan kita juga berusaha mengatur waktu untuk berolahraga. Itu kita sudah tahu semua. Nah, bagaimana tolak ukur tentang pola hidup kita sehat ini sudah mencapai target atau tidak? Nah, secara real kita bisa merasakan pada diri kita, ya, badan kita merasa sehat, badan kita merasa tidak sakit, tapi bukan itu menjadi panduan pokok utamanya untuk mencapai target. Seperti halnya kita tahu kalau anak-anak kita belajar di sekolah, tentunya ada evaluasi pembelajaran, misalkan dengan ulangan harian. Nah, apakah kita juga melakukan semacam ujian? Tentunya juga bisa, misalkan dengan melakukan medical check up dengan tujuan apakah pola hidup kita sehat ini sudah mencapai target secara medis, ya. Sebenarnya banyak kasus yang saya jumpai dalam praktek sehari-hari, ya. Ternyata banyak pasien yang merasa sehat, ya, bahkan mungkin hanya merasa keluhan yang sangat ringan, tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata ada penyakit yang tidak diketahui oleh pasien tersebut, ya. Saya ambil contoh begini, ada beberapa contoh pada saat saya melakukan konsultasi dengan pasien. Yang pertama, kita tahu selama pandemi, waktu pandemi kita dianjurkan dan diwajibkan untuk melakukan vaksinasi untuk pencegahan COVID. Dan banyak pasien konsultasi berobat itu berhubungan dengan tensinya tinggi saat melakukan vaksinasi. Nah, info yang didapat dari pasien tersebut mengatakan bahwa tensi tinggi bisa karena ketegangan atau lelah saat vaksinasi. Namun pada saat selesai vaksinasi, ternyata tensi itu tidak turun. Nah, kenyataannya pasien tersebut tidak pernah melakukan check up, bahkan jarang sekali melakukan cek tensi, ya. Ada contoh lain. Nah, ini kasus yang sangat jarang terjadi, ya. Jadi ada pelajar, ya, usia 14 tahun yang mengeluh pusing hampir rutin setiap hari. Dan kata orang tua kemungkinan besar bisa berhubungan dengan lelah mata akibat pembelajaran online saat itu. Nah, pada waktu diperiksa dan dilakukan semacam pemeriksaan penunjang juga, nah, kita orang tua dan saya sendiri pun juga kaget. Nah, ternyata ada kondisi cek lab yang bermasalah, yaitu peningkatan kolesterol yang cukup tinggi, ya, sekitar 260, padahal nilai normal di bawah 200, ya. Nah, ini kasus yang terbaru yang saya jumpai pada saat pasien itu konsultasi, wanita usia 62 tahun, ya, datang konsultasi mengeluh adanya luka di payudara kiri. Luka ini sebenarnya tidak menimbulkan keluhan sakit, namun ada kondisi yang membuat saya agak curiga. Akhirnya saya meminta pasien tersebut untuk melakukan cek secara detail, dan ternyata dijumpai bahwa luka itu akibat kanker payudara stadium 3. Nah, beberapa contoh yang saya sebutkan tadi sebenarnya adalah bisa dicegah kalau pasien-pasien ini melakukan check up secara rutin, ya. Nah, salah satu prosedur bagaimana mencegah risiko penyakit di masa mendatang adalah melakukan medical check up. Medical check up itu sendiri sebenarnya merupakan rangkaian pemeriksaan secara menyeluruh, ya, untuk mendeteksi penyakit.
Harapannya apa? Supaya kalaupun ada kondisi dijumpai kelainan yang mulai muncul, maka rekomendasi untuk melakukan pencegahan atau pengobatan secara dini jauh lebih baik. Ya. Kita sering sebenarnya mendengarkan kata medical check-up. Namun apakah kita sadar dan mau melakukan? Ya. Secara umum kita tahu, kadang kita merasa tidak sadar mana yang lebih penting. Contoh, baik kalangan wanita maupun laki-laki, ya, melakukan perawatan wajah secara rutin supaya lebih tampak bersih, lebih tampak cantik atau lebih tampak tampan, ya. Namun jarang melakukan medical check up. Contoh lain pula, kita punya kendaraan bermotor, ya. Kita rutin melakukan servis oli, ya. Kita rutin membawa mobil kita atau motor kita ke bengkel untuk rawatan berapa ribu kilometer. Tetapi jarang pula kita melakukan servis pada diri kita sendiri dengan melakukan check up kesehatan secara rutin. Ya, sebenarnya banyak manfaat yang kita dapat dari medical check up. Ya, memang dari sisi pasien ada yang berpendapat, ya, biayanya mahal. Ya, ada yang juga mengatakan tidak sakit, kenapa harus check up? Bahkan ada yang lebih membuat alasan takut ketahuan penyakit. Kita selaku tenaga medis itu mengambil sisi positif dari medical check up. Apa saja manfaat yang bisa didapat? Segi positif apa yang bisa diambil? Pertama, ya, bahwa kalau kita melakukan medical check up, kita bisa menilai kondisi penyakit dan bahkan bisa mendeteksi penyakit sejak awal. Harapannya apa? Supaya tindakan pencegahan dan pengobatan bisa dilakukan sedini mungkin. Ya, contoh kasus, ya, wanita yang sering melakukan tindakan check up pap smear setiap tahun. Dengan kondisi seperti ini, maka jika terjadi lesi prakanker serviks, maka akan terdeteksi lebih awal. Ya, mudah diobati, mudah disembuhkan, dan risiko keganasan stadium lebih lanjut bisa dicegah. Bayangkan kalau tidak pernah melakukan check up rutin pap smear, maka pasien tersebut jatuh pada kanker serviks stadium 3 atau 4, dan itu sudah risikonya sangat besar menuju ke kematian. Ya. Manfaat lain adalah dengan melakukan medical check up, maka peluang kesembuhan jauh lebih besar. Ya. Contoh kalau kita menderita hipertensi yang diketahui secara dini dengan melakukan cek tensi secara rutin, tentunya kita bisa melakukan tindakan pencegahan, ya, entah itu dengan mengatur pola makan, mengatur olahraga, ataupun kalaupun minum harus rutin dengan obat, tentunya obat yang dikonsumsi adalah sangat ringan daripada ketahuan terlambat menderita hipertensi berat, maka obat pun tidak akan satu macam, mungkin bisa 2 atau 3 macam dan dikonsumsi dalam jangka yang sangat panjang. Ya. Dan kondisi ini jelas berpengaruh pada apa? Mengurangi risiko komplikasi. Ya. Bayangkan kalau misalkan ada pasien diabetes yang tidak terdeteksi karena tidak pernah melakukan cek, maka pasien ini bisa jatuh pada kondisi gagal ginjal. Bahkan bisa dilakukan tindakan hemodialisa. Ya, tentunya ini kan sangat merugikan pasien sendiri. Bisa dicegah dengan cara apa? Melakukan medical check up secara awal. Ya. Dampak berikutnya tentunya kalau kita sudah mengetahui secara dini, maka perawatannya lebih mudah, biaya pengobatan pun juga jauh lebih murah dibandingkan kalau kita sudah terkena penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, kanker, tentunya akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Contoh kasus juga saya pernah jumpai, manfaat medical check-up ini berhubungan dengan memastikan kondisi pasien sebelum menjalani pengobatan tertentu. Ya. Contoh yang bisa saya sampaikan, ada pasien yang datang konsultasi, meminta saya untuk meresepkan obat pengencer darah. Nah,
Saya tanya, kenapa? Ya, karena diinfokan oleh teman pasien tersebut, lebih baik minum obat pengencer darah supaya tidak terkena sakit jantung, tidak stroke. Nah, saya sampaikan, lakukan dulu medical check up. Nah, kesimpulannya apa yang didapat? Yang didapat adalah kondisi pasien ini baik semua. Tidak perlu ada konsumsi obat pengencer darah. Bayangkan jika orang sehat minum obat pengencer darah, nah, bukan efek positif yang didapat, tetapi efek samping obat tersebut yang bisa merugikan kesehatan pasien tersebut. Ya. Dari semua itu tentunya yang kita bisa ambil hikmahnya adalah dengan melakukan medical check up, maka kita bisa mengubah pola hidup kita jauh lebih baik. Ya. Contoh, kalau ketahuan kolesterol meningkat lebih sedikit, kita sudah berubah pola hidup kita terkait dengan pola menu makan, mengatur olahraga, dan itu pun tanpa pengobatan bisa membuat kondisi pasien lebih baik. Ya. Nah, sekarang ada banyak pertanyaan pula. Kapan kita melakukan medical check up? Apa yang harus dicek untuk kondisi kesehatan? Memang untuk medical check up sendiri bukan diwajibkan untuk semua orang, namun sangat disarankan pada kohort pasien tertentu. Misal pada usia yang sudah semakin bertambah, terutama usia lanjut. Ya, di atas usia 50 tahun diharapkan melakukan medical check up secara menyeluruh, ya, minimal setahun sekali. Atau punya ada riwayat penyakit di dalam keluarga, entah itu hipertensi, kolesterol, kanker, dan sebagainya. Itu adalah indikasi kita untuk melakukan medical check up dengan harapan supaya terdeteksi lebih dini. Atau berkaitan pula dengan habit jelek, ya, kebiasaan merokok atau minum alkohol, itu juga merupakan indikasi pemeriksaan medical check up. Ya. Kapan kita melakukannya? Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, atau setahun sekali tergantung karakter pasien tersebut. Nah, jenisnya bagaimana? Nah, tentunya ada baiknya, lebih tepatnya adalah konsultasi terlebih dahulu ke dokter, entah itu ke dokter umum atau ke dokter spesialis. Ya, di klinik Kencana Medika, para dokter sudah sering melakukan layanan konsultasi terkait dengan apa yang harus dicek untuk kesehatan pasien. Ya, tentunya dengan konsultasi ke dokter, dokter akan menggali keluhannya apa yang didapat, riwayat-riwayat penyakit sebelumnya bagaimana, riwayat penyakit dalam keluarga seperti apa, maka akan disinkronisasi dengan pemeriksaan fisik. Ya, bagaimana itu tensinya, bagaimana itu kaitan dengan pendengaran suara ritme jantung, ya, bagaimana dengan suara nafas parut dan sebagainya. Dari situ dokter akan menentukan jenis medical check up yang diperlukan. Ya, tentunya pemeriksaan penunjang yang dianjurkan banyak, bisa melalui pemeriksaan darah atau pemeriksaan urin atau pemeriksaan yang lebih advance, ya, seperti rekaman jantung, USG, ya, ataupun MRI atau CT scan. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, tentunya memang bisa lebih terarah jika sudah konsultasi dulu kepada dokter yang berkompeten. Tentunya akan secara selektif, ya, untuk menentukan jenis medical check up yang dilakukan berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, riwayat yang tadi saya sebutkan, entah kesehatan pribadi atau kesehatan keluarga. Dampaknya apa? Biaya akan lebih murah, ya, dan manfaat yang didapat akan jauh lebih besar. Jadi secara kesimpulan bahwa medical check up itu adalah sangat membantu kita secara individu karena bisa mempertahankan kesehatan kita dan bisa merekomendasikan kita sendiri untuk mengubah pola hidup lebih baik. Dan jangan lupa mampu mendeteksi masalah kesehatan secara cepat, ya, dengan harapan pula penanganan medis akan lebih awal, biaya pengobatan akan jauh lebih ringan daripada kalau kita sudah
terkena penyakit kronis yang tentunya membutuhkan biaya yang lebih besar. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, dan harapan saya Bapak atau Ibu atau saudara-saudari bisa tergugah untuk sadar dan mau melakukan check up kesehatan secara rutin. Baik, terima kasih. Semoga kita bertemu kembali. Salam sehat dari Klinik Kencana Medika. Sahabat Kencana Medika, kita sudah sering mendengar medical check up. Namun, apakah kita sadar dan mau melakukannya? Terkadang kita tidak sadar mana yang lebih penting. Contoh, perawatan wajah, perawatan rambut, makan-makan di restoran, healing-healing tempat wisata, servis berkala kendaraan bermotor, bahkan sampai mengeluarkan biaya asuransi motor dan lain-lain. Jika dengan cicilan 132.500 per bulan, kita sudah bisa melakukan medical check up, mengapa kita tidak melakukannya? Mari sahabat Kencana Medika, berpikirlah dengan bijak.